CMF Watch Pro, sebuah jam tangan unik dengan beragam suka dukanya. Apakah masih worth di tahun 2025 setelah keluar generasi baru? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi CMF sendiri memang anak perusahaan dari Nothing, seperti Nothing Earbuds ataupun dari Nothing Smartphone, yang lebih fokus menghasilkan produk yang lebih terjangkau. Jadi istilahnya di sini, Nothing yang lebih eksklusif dan yang CMF yang lebih budget. Memang di awal kemunculan produk ini di sekitar tahun lalu sempat booming ya, karena launch dengan harga yang relatif terjangkau di angka sekitar 1,1 jutaan. Sebuah deals yang menarik untuk smartwatch dengan desain yang fresh. Secara desain sih kotak, tapi mengusung tema simplicity dan boxy. Mirip-mirip dengan tren iPhone yang bezelnya agak kaku. Bahannya dari aluminium sehingga masih solid. Desain seperti ini pastinya simple dan menarik, dengan detail tambahan seperti dari speaker grill dan satu buah tombol yang sangat simple banget. Udah jadi identitas memang dari brand Nothing. Di sini ada 3 pilihan warna yang akan menyesuaikan dengan strapnya. Strapnya juga simple, sebesar 22 mm dengan tambahan aksen grafis yang simple. Secara ukuran sih ini emang sekilas terlihat kecil, tapi ternyata lumayan besar. Sedikit lebih besar dari Huawei V3 dan emang sedikit agak lebih tebal juga. Beratnya nggak terlalu besar, hanya sekitar 47 gram saja. Jadi jika dipakai di pergelangan tangan saya yang lumayan kecil ini, ternyata masih oke-oke aja kok. Terlihat keren dan stylish. Mungkin yang menjadi titik perhatian di sini adalah dari segi bezelnya yang masih termasuk tebal di penghujung tahun 2024 ini. Tapi emang sebenarnya hal tersebut tidak menjadi begitu masalah karena emang dari awalnya watch face dari jam ini begitu simple dan bermain dengan ruang kosong. Jadi masih nampak fine-fine aja. Karena di sini layarnya juga sudah AMOLED dan mendukung dari 600 nits dengan resolusi yang termasuk besar di angka 410 x 502 pixel. Jadi dipakai outdoor masih aman-aman aja. Cuman sayangnya di sini sih nggak ada dari auto brightness. Tapi beneran deh, ini watch face-nya simple-simple semua loh. Jadi bagi para penyuka simplicity, ini oke banget sih. Bahkan dari AOD-nya pun juga simple. Cuman sayangnya, memang watch face-nya yang nggak banyak-banyak banget ama kurang update sih dari beberapa bulan kemarin. Jadi total ada 5 watch face dan 1 watch face yang bisa diganti-ganti. AOD-nya aman, tapi ini emang nggak ada tap to wake up ya. Adanya tap to sleep. Jadi untuk membukanya harus dengan cara raise to wake up atau menekan tombol. Nah kita beralih ke user interface-nya yang memang bahkan simple banget. Jadi gimana ya, kadang malah menghemat informasi meskipun memang yang ditampilkan untuk inti-intinya saja. Keuntungan menggunakan desain yang simple seperti ini adalah menghasilkan user experience yang lancar. Jadi secara swipe, misalnya kiri atau kanan, atas bawah, masih termasuk lancar banget. Nah karena di sini sudah ada lubang speaker, jadi ini emang sudah support untuk Bluetooth call ya. Saya gunakan di iPhone bisa menampilkan nama WhatsApp asalkan sudah di-save di jamnya. Untuk suaranya cenderung bagus dan keras. Notifikasi WA-nya termasuk oke. Fontnya rapi dan minimalis serta memuat banyak karakter. Tapi memang di beberapa forum ada yang mengeluhkan jika kadang nggak bisa menampilkan pesan jika aplikasi gagal connect ke smartwatch. Jadi ya memang sesekali untuk dari segi aplikasinya dibuka agar bisa always connect. Untuk aplikasinya ini menggunakan CMF Watch yang uniknya di sini agak rendah ya untuk dari segi ratingnya. Padahal secara tampilan terkesan keren dan simple. Cuman ya emang terlalu simple sih di sini. Jadi rasanya kurang lengkap apalagi jika dibandingkan dengan Huawei. Tapi secara menu sudah termasuk lengkap kok. Bisa melihat track record olahraga, pemantau kesehatan, dan beberapa perintilan lainnya seperti pengaturan health monitoring yang dimana yang paling saya suka adalah dari pengingat minum nih. Ini termasuk jarang sih di beberapa smartwatch lainnya. Kemudian notifikasi dan kontak serta update device. Emang sesimpel itu. Lalu untuk beberapa menu jam lainnya seperti olahraga yang bisa dipilih hingga 100-an. Namun untuk yang versi lengkap memang bisa di custom di aplikasi untuk menambahkannya. Nah jam ini juga sudah support GPS, adalah untuk dari segi lock GPS-nya yang terkadang lama meskipun sudah menggunakan 5 satelit. Tapi masih aman kok ketika rutenya sudah di lock.
Secara pengukuran juga masih lumayan oke. Lalu ada beberapa menu tambahan lainnya, seperti pengukur heart rate dan SpO2, yang dimana ketika saya tes termasuk lumayan akurat. Saya pakai buat push up, dan memang ini meningkat ya untuk pengukurannya. Untuk sleep trackingnya sendiri simple juga, dan nggak menampilkan secara keseluruhan. Ya ini terlalu simple sih. Lalu ada aktivitas, stress level, music player yang berasal dari jam, kamera remote yang sayangnya nggak kebuka sendiri, tapi begitu open tinggal ceklik aja. Lalu latihan pernafasan, voice assistant yang bisa terhubung ke HP, stopwatch, alarm, kalkulator, dan Find My Phone yang sedikit lucu. Kalau diteken nggak terjadi apa-apa sih, kecuali kalau aplikasi CMF-nya dibuka. Untuk find device-nya dari aplikasi masih berjalan lancar kok. Lumayan sih kalau jamnya tiba-tiba hilang. Untuk beberapa fitur lainnya seperti rating IP68, yang artinya smartwatch ini cocok dibuat basah-basahan. Tapi tetap ya guys, lebih bagus jika tidak dipakai berenang terlalu dalam untuk smartwatch Bluetooth call. Baterainya sebesar 340 mAh yang bisa bertahan hingga 12 harian. Tapi jika AOD menyala, bisa bertahan antara 4-5 harian. Ini sih sudah termasuk oke sih jika dibandingkan dengan brand sebelah. Nah kesimpulannya, apakah CMF Watch Pro ini masih worth di tahun awal 2025 nanti? Jika kalian lebih mengutamakan fitur dan informasi, jelas masih banyak smartwatch lain yang lebih lengkap di luar sana. Tapi perlu digarisbawahi, jika CMF Watch Pro ini memiliki positioning yang sangat kuat sebagai satu-satunya smartwatch dengan desain dan UI yang simple banget. Jadi bagi target segmennya, ini sih nggak kegeser lagi ya. Sudah memiliki USP yang kuat di benak konsumen. Jadi bagi kalian yang memang suka dengan desain yang simple, smartwatch ini akan menjadi pilihan yang terbaik buat teman-teman sekalian. Apalagi secara bentuk emang berbeda dengan CMF Watch 2 Pro dengan desain yang lebih rounded. Ditambah lagi dengan harganya yang sudah turun di angka 900-an, tentu saja ini bisa menjadi suatu penawaran yang sangat menarik, terlepas dari beberapa bugnya. Jadi kalau teman-teman bakalan pilih yang mana nih? Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.